Sedikit kuperkenalkan dengan Bumi Sasaku. Dari masa aku kecil hingga sekarang, mulai dari keindahan-keindahan alam yang masih dapat aku nikmati, sampai dengan keindahan-keindahan alam yang mulai tercemar, dan dari kebiasaan-kebiasaan yang masih diterapkan sampai sekarang, sampai dengan kebiasaan-kebiasaan yang mulai hilang diterpa oleh waktu. Dan inilah yang ku maksud. Inilah sungai yang dahulunya bersih, jernih dan indah ditatap oleh mata. Akan tetapi sekarang dipenuhi oleh sampah-sampah masyarakat yang terkadang mengapung di atas air dan berserakan di pinggir-pinggir sungai. Seketika itu semua menutupi betapa sebenarnya indahnya sungai ini. Memang masih banyak pula keindahan sungai yang masih terawat di Bumi Sasak, tetapi jumlahnya tidak begitu banyak. Tak inginkah kita merawatnya dan memperbaiki yang sudah rusak? Mari bersama-sama kita sadar, kita adalah generasi berikutnya. Jangan biarkan semuanya punah dan kita tidak dapat menikmatinya bersama anak cucu kita nanti. Selanjutnya, ku perkenalkan lagi dan kebiasaan-kebiasaan orang di Bumi Sasaku, yaitu membuat gerabah. Gerabah adalah kerajinan tangan yang berasal dari tanah liat. Hampir di berbagai daerah di Bumi Sasaku, kalian bisa menemukan kerajinan gerabah ini. Namun, dari yang kulihat, yang membuat gerabah ialah orang tua-tua saja. Tak banyak anak muda aku lihat meminati kerajinan pembuatan gerabah ini. Bila seperti itu, apakah gerabah akan punah di masa kita karena tak ada yang tahu bagaimana cara pembuatannya? Semoga tidak ya. Jadi, ayo sama-sama kita belajar bagaimana cara pembuatan gerabah, dan tentunya kita juga perlu memperkenalkan kerajinan gerabah kita pada dunia luar. Dan selanjutnya, ku perkenalkan lagi dan salah satu keindahan alam yang ada di Bumi Sasaku, yakni sawah-sawah yang indah di Bumi Sasaku ini, yang dipenuhi dengan tanaman-tanaman yang ditanam oleh petani dan burung-burung yang berkicauan dengan merdunya. Akan tetapi, ini hanya sebagian kecil yang masih bisa dipertahankan. Nyatanya, sekarang banyak sawah-sawah yang mulai hilang digantikan oleh bangunan-bangunan dan pabrik-pabrik yang dibangun. Aku harap sawah-sawah yang masih tersisa masih bisa dipertahankan sampai nanti, supaya generasi berikutnya masih bisa menikmatinya. Jadi, itulah beberapa cerita tentang Bumi Sasaku. Apakah ada sesuatu hal yang dapat kalian petik dari sedikit cerita yang aku ceritakan tadi? Itu kembali kepada kalian dan kesadaran kalian sendiri.